Bapak Abraham agamanya Islam. Agamanya Islam. Berarti kenapa Anda Yahudi tidak mau Islam? Karena kami membohongi para nabi. Itu tugas dari Tuhan kami. Serius? Serius? Gimana sih? Serius? Tugas dari Tuhan kami adalah membohongi para nabi. Setelah dibohongi, kalau ada yang bisa dibunuh, bunuh nabi. Musa aja kita bohongin. Musa kita bohongin. Musa naik ke Sinai untuk ambil itu dua loh batu berisi hukum, bukan Torah, tapi disebutnya misfat, disebut sahalakah, disebut 10 hukum. Dia baru naik berapa meter, kita bikin patung di bawah. Ini yang ngomong Yahudi. Jadi nggak ada masalah buat mereka. Mereka nggak pusing yang kayak gini-ginian. Mereka nggak pusing pewahyuan. Karena apa? They are better than gods. Yahudi itu udah sempurna sekali. Bahkan Tuhan tidak bisa mengalahkan mereka. Kebencian terhadap Nabi yang besar, Nabi Allah Rasulullah SAW, membuat mereka mengusut terus sampai ke kitab yang paling tua, dirubah dari ujungnya. Coba bayangin tuh. Itu sebabnya Islam ditaruh di puncak supaya bisa goyang. Ayo kita goyang. Saya bersyukur Allah izinkan saya bicara hari ini di depan para tuan guru. Karena harus dimulai dari ujungnya. Ujungnya antum. Antum yang pegang kekuasaan di akademis, di dunia akademis antum. Anak nggak didengar. Ada nggak pewahyuan sebelum Al-Quranul Karim? Ini pertanyaan yang berbahaya kalau salah jawab. Para dosen gontor loh. Ini kayak nama nih anak jalanan nih, kurang ajar. Dia bertanya kepada para dosen, ada nggak landasan ilmiah yang mengatakan bahwa pewahyuan telah ada pra Al-Quranul Karim? Pasca Al-Quran, stop. Ada nggak dasar akademisnya, dasar ilmiahnya? Ada. Jangan takut-takut bilang kalau ditanya, Ustaz, berarti ada pewahyuan dong sebelum Al-Quran? Ada. Lalu kenapa yang puncaknya Al-Quran? Kan gitu. Al-Quran adalah kitab suci yang diimani oleh umat Islam. Amanah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadar. Beres. Kenapa dia ada di puncak? Gitu. Ini kan masalahnya sekarang. Kenapa dia ada di puncak? Berarti yang lain kenapa ini? Kalau memang pewahyuan ada sebelum Al-Quranul Karim, kenapa ditumpuk sampai tumpukan paling atas itu Al-Quranul Karim? Kenapa? Karena banyak distorsi. Banyak campur tangan manusia. Ini bukan fitnah, ini bisa dibuktikan. Nah, pembuktiannya sekarang. Ya enggak. Kata wahyu ini atau revelation ini dalam bahasa aslinya hazon. Tapi jangan samain saya sama ini ya, Pak Panji ya. Saya ngomongnya suka bahasa Ibrani. Tapi saya bukannya saya mau menyamakan diri dengan Pak Panji Gumilang, enggak ya. Ntar saya diminta nyanyi dulu lagi. Hafa nagila hafa. 2 minggu sebelum kejadian saya diwawancara oleh Ustazah Niru dari Hagia Sophia. Saya bilang gini, jangan sampai setelah Shalom Aleichem ini beliau ini mengajarkan hafa nagila hafa. Benar, ternyata sudah diajarkan. Bisa itu Ustaz. Hafa nagila hafa, nagila hafa, nagila fenis meha. Ternyata itu diajarkan. Saya ngobrol 2 minggu sebelumnya sama Ustazah Niru. Terus keluar, itu yang peloporin itu HMC, Julius keluarin pertama itu. Lalu Tasik Ngaji keluarin di YouTube itu. Lalu orang rame telepon saya, Ustaz K waktu ngomong sama Ustazah Niru di Hagia Sophia, itu ternyata benar di Zaitun diajarkan itu, hafa nagila hafa. Kenapa sih Ustaz K bilang hati-hati? Itu lagu Zionis. Ustaz K kemana waktu Cak Nun nyanyikan lagu Shalom? Shalom, kemana? Kok diem aja?
Karena Cak Nun tidak mengajarkan itu sebagai hal penting yang harus dimengerti oleh umat Islam. Dia menyanyikan sebagai bukti bahwa Kiai Kanjeng. Bahwa Kiai Kanjeng adalah musisi Islam yang mampu bermain musik sama seperti orang Kristen. Tahu kualitasnya, kita daya gempurnya di musik itu kuat. Itu bukan diajarkan. Tapi kalau yang terhormat Bapak Panji ini, hei Bapak Panji, hei Mama sayangin betul nih. Dia ajarin itu jadi kewajiban. Shalom Avenu Shalom. Udah gitu salah lagi. Gue dengernya kupingnya sakit gitu. Tapi nggak apa-apa, yakin aja gitu. Ada artis lagi ikut-ikut gitu. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom. Itu salah itu. Shalom Aleichem, Avenu Shalom 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 Aleichem. Itu bisa disambung. Ada sambungannya itu. Shalom Averim, Shalom Akhirim, Shalom Shalom Lehitraot. Gue bilang udah ngaco. Diajarin lagi sama orang. Orang juga ikut ngaco. Semuanya jadi Zionis lagi, kagak tahu. Allahu Akbar. Kasar ya Ambon ngomongnya ya. Biarin aja lah. Emang udah begitu ya. Ternyata dia ajarin lagi hafana gila Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu lagu Zionis. Sejarahnya ada. Ceritain Ustadz Kiai lama. Kita kan mau ini. Ajarin kita dong, denger aja, jangan belajar. Ada lagu yang bagus yang gini, yang Ra'avena, jadi melihat matamu cantik-cantik itu yang selalu Sulameta itu Zionis tuh. Besok keluar di TV. Oh di sana. Diajar. Ya katanya dia udah ajarin juga. Aduh, hebat sih Bapak itu. Sebetulnya Bapak itu agamanya apa, Yahudi apa? Kok dia tahu lagu-lagu gitu ya? Kok Ustadznya tahu? Dulu pernah. Zaman dulu. Maka itu sampai sekarang saya selalu tanya dia. Mikiata Avirit. Ya kan? Paling tidak sedikit lah sampaikan Ivrit itu. Tapi jangan dibikin kayak Pak Panji, nanti kita jadi Zionis. Tempatkan pada tempat yang proporsional. Arti revelation, wahyu. Ketik strong concordance Hazon. Ini dasarnya H2337 blue letter, klik. Inilah Syukron Ustaz. Iya, ini dasarnya pewahyuan. Ada nggak sebelum Al-Quran? Ada. Di mana? Di sini. Hazon namanya Ustaz si Kiai. Hazon bagi orang-orang Yahudi. Tadi saya ngobrol sama si Ustadz. Kita pengen punya pengetahuan tentang Judaism. Ya, ini dasarnya Judaism Ustaz. Afwan, jangan marah ya. Nih, Hazon. Dari satu kata ini, Hazon. Serius. Dari satu kata ini nanti timbul Bereshit bara Elohim Bereshit bara Elohim et Hasamaim ve'et haares tohu favohu. Terus itu dari satu kata ini. Namanya Hazon. Dari Hazon inilah timbul kitab yang namanya Torah. Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vayikra, Bamidbar, Devarim. 100. Sekali lagi, dari satu kata yang sederhana ini, Hazon. Ya, itu satu kitab itu yang isinya 5 surat. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lebih dari 3.000 ayat yang akan berkembang menjadi Nevi'im, Ketuvim. Ya, kembangannya lagi Esther, kembangannya lagi Targum, kembangannya lagi Talmud, kembangannya lagi Midrash, kembangannya lagi banyak gitu.
Dari satu kata ini loh. Wahyu. Kepada siapa? Abraham Avinu. Bapak kita Abraham. Saya nggak malu ngomong gini. Islam tuh, wah, dia sama kayak Panji Gumilang tuh Yahudi. Enggak. Semua orang mengakui. Abraham, Alef, vet tanpa titik. Ustadz Ipung ini selalu perhatian kalau titik di dalam sama titik di luar. Dia tahu. Oh, itu titik di dalam Ustadz Kay. Berarti dia berat. Weh, paten. Av artinya bapak. Barah, hah artinya berkat. Artinya human being, bukan nations. Kristen salah mentranslate-nya menjadi a father of all nations. Enggak, a father of all human beings. Karena itu dari Adam. Adam artinya human. Nanti kalau dikupas lagi itu jadi Edom. Adam dibuat dari tanah yang warnanya merah, Edom, merah. Sama seperti Esaf. Esaf kakaknya Yakub. Yakub namanya Israel. Terus, ini dari satu kata ini kita bisa kemana-mana. Namanya Hazon. Ketika kita tahu ini, maka kita sedang menempatkan pemahaman studi agama-agama, terutama kristologi, pada tempat yang proporsional. Selama ini orang ngomong kristologi hanya untuk bilang, kamu gimana percaya manusia jadi Tuhan? Itu terlalu cetek buat saya. Pemahaman kristologi bukan untuk ngomong ke orang Kristen, udah mualaf aja, lu nyembah Tuhan, cetek. Tapi how we learn about the interpretation of Christianity, yang ternyata sama sekali nggak ada hubungannya dengan keyahudian, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan seorang yang namanya Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Tidak ada hubungannya, nol, zero, nggak ada. Lewat apa? Pemahaman kristologi yang proporsional. Sambung. Maka kita akan masuk ke Deuteronomi 6 in Hebrew, Mekon. Nah, itu paling atas. Jangan diklik dulu Ustazi, biar para tuan dan puan guru serta kiai melihat. Itu namanya Mekon. Ada lambangnya. Mekon membuka web sejak tahun kurang lebih 1978 atau 1976. Mekon adalah nama perusahaannya Ustazi. Mekon nama perusahaannya. Mamre di belakangnya itu nama tempatnya. Jadi kalau ada tulisan Mekon Mamre, itu ada tulisan Mekon Mamre. Mekon pabriknya, Mamre nama tempatnya. Apa itu Mamre? Makam Nabi Ibrahim alaihissalam di Hebron. Namanya Mamre. Sampai sekarang masih ada. Dan di sana makam itu sampai sekarang adalah Masjid Ibrahim terbesar di Hebron sampai sekarang. Maka itu orang Yahudi bagaimana caranya mesti dihancurin. Karena di sana bahkan orang Yahudi tidak mau menjadikan tempat itu sebagai sinagoga, tidak mau. Kenapa? Itu punya orang Islam dari sejak kapan? Dari sejak Bapak Abraham ada. Berarti Bapak Abraham agamanya Islam, Berarti kenapa Anda Yahudi tidak mau Islam? Karena kami membohongi para nabi. Itu tugas dari Tuhan kami. Serius? Serius? Gimana sih? Serius? Tugas dari Tuhan kami adalah membohongi para nabi. Setelah dibohongi, kalau ada yang bisa dibunuh, bunuh nabi. Di dalam Targum Onkelos jelas tertulis, pada suatu saat ada seorang rabai. Dia diambil oleh tangan Tuhan katanya. Lalu berdialog dengan Tuhan, dan Tuhan kalah. Berdebat dengan Tuhan seorang rabai, dan Tuhan kalah. Bagaimana dia mau jadi Islam? Tuhan kalah debat sama dia. Terus jadi Islam, mengikuti orang Arab, hina sekali. Nggak mau. Dia tahu kebenaran itu. Tapi ya udah, saya Yahudi. Emang kenapa? Masalah buat lo, gitu kan? Iya dong. Kamu menghargai saya nggak sebagai human? Ya saya menghargai. That's all. Katanya, stop right there, katanya. Udah, lu berhenti di situ. Lu nggak bisa pengaruhi gua kan? Kan hak asasi manusia, ya kan?
Orang Yahudi terus terang bilang, kenapa mereka tidak Islam? Mereka tahu ini. Kenapa nggak Islam? Musa aja kita bohongin, Musa kita bohongin. Musa naik ke Sinai untuk ambil itu dua loh batu berisi hukum, bukan Torah, tapi disebutnya misfat, disebut sahalakah, disebut 10 hukum. Dia baru naik berapa meter, kita bikin patung di bawah. Ini yang ngomong Yahudi. Kalau gitu kenapa nggak Kristen? Hei, kau ngomong Kristen lagi, kenapa? Tuhannya orang Kristen, saya yang paku. I nailed the Christianity God and I proud of it. Bangga. Anak-anak kecil itu kalau kita masuk kita jalan-jalan lah. Itu anak-anak kecil suka lari-lari di pinggir. Jadi baris kan turis-turis bawa bendera kecil kan. Pemimpin guide-nya di depan kan. Suka kasih kita gini kan. Kita baris jalan. Itu anak-anak kecil suka lari. Are you Christian? Dia tanya kita. Kalau yang Kristen kan senang gitu. Wah, anak Yahudi nanya, yes, we are Christian. Jesus your God. Yeah, Jesus our God. We kill them. Jadi nggak ada masalah buat mereka. Mereka nggak pusing yang kayak gini-ginian. Mereka nggak pusing pewahyuan. Karena apa? They are better than gods. Yahudi itu udah sempurna sekali. Bahkan Tuhan tidak bisa mengalahkan mereka. Kita tempatkan dulu pada proporsinya. Yahudi itu bagaimana? Jangan sebentar-sebentar nyalahin Al-Quran. Al-Quran menghina orang Yahudi, menghujat. Hey, come on, yang menghujat Tuhan duluan siapa? Jadi proporsional ya Ustadz ya. Ketika Al-Quran ada tentang orang Yahudi, tentang orang Nasara, aduh, udah nggak ada salahnya Al-Quran beneran. Setiap titik komanya benar. Mari kita klik Ustadz. Ya udah tahu ya, klik. Devarim bacanya. Bisa digedein dikit nggak Ustaz sih? Para ustadz wal ustazah udah biasa kan lihat ini kan? Ya, udah biasa kan, udah baca kan ini kan? Ya dong. Oke ya. Vezot hamitsrah tuh. Hahukim vehamitsfatim asher zivah. Adonai itu baris ketiga mana coba Ustaz? Coba tunjukin. Yang ini. Afwan. Ustadz King kurang ajar banget, dosen disuruh-suruh. Dosen itu. Oh, renternya sebentar. Dosen kok disuruh-suruh sama Ustadz King? Ini. Ustadz King memang gak tahu diri ya Ustadz King. Parah Ustadz King. Syukran. Elohechem. Ayo mana tunjukin Ustadz? Elohechem. Ya, syukran. Oh. Lelamed. Atechem leasot bawah. Ba'aretz artinya on the land, di tanah. Ba'aretz. Asyeratem oberim. Asyeratem oberim ya, sama leristah. Keempatnya sekarang Ustaz sih. 4. Syukran. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Sekali lagi, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Bawahnya Ustaz, syukran. Habeta artinya love. Kalau bilang I love you dalam bahasa Ibrani itu ahabba. I love you, ahabba. Ingetinnya itu, kalau ahava aja cepet gitu. I love you aja cepet tuh, ahava. Oh ya, kata Ustaz ke ahava. Kalau Arab apa tuh? Uhibbu. Ya ahabba. Ya. Et Adonai Elohecha. Ya, Allahmu. Elohecha itu Elohmu. Behal levavecha. Ubehal nafsecha. Ubehal meodecha. Pindah ke sini Ustaz.
Apanya? Acara belajar bahasa Ibrani bisa di Oh sini. enggak, dibacain supaya orang tahu dasarnya. Dari satu kata hazon ini keluar. Apa ini? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebabnya Al-Quran ada di puncak, supaya mengembalikan yang sudah goyang-goyang ini, yang sudah tidak pernah didengar oleh Kristen, Katolik, bahkan orang Yahudi, dikembalikan oleh Al-Quranul Karim pada tempat yang proporsional. Oleh sebab itu Al-Quran di puncak, dia nggak boleh di dasar, dia harus ada di puncak supaya dia atur yang di bawah. Allahu Akbar, takbir. Ini udah ada semua, tapi orang nggak ada yang tahu. Bahkan Yahudi mengesampingkan ini. Ya. Ustadz naik ke atas sampai mentok ada tulisan Bible, diklik Ezra, EZR. Oke, syukran. Ezra select chapter 5, klik. Nah, oke. Ustazah wal ustadz yang terhormat serta kiai yang aku hormati. Geser ke bawah Ustazi, itu Ustadz Alef ya kan? Ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Tunggu sebentar. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, dari kanan sampai L. Besium L itu di blok. Up, satu huruf lagi sampai dari satu huruf lagi. Up, enggak, kurang lamed. Lamednya kurang. Copy. Pindahkan ke Google Translate. Ibrani, Arab. Ibrani sebelah kiri, Arab sebelah kanan. Ya, masukkan. Kiai. Ini masuk. Oh. Oke ya. Bismillah. Apakah ada pewahyuan? Ada. Sebelum Al-Quran, ya itu. Tapi dilencengkan Tuan Guru, Puan Guru yang mulia, Kiai. Kenapa saya setuju si Ustadz bikin Islam puncak pewahyuan? Karena Al-Quran untuk Islam. Islam yang goyang itu dibawa supaya dimurnikan lagi. Ibaratnya ini botol, udah ada tanah-tanah digoyang sama Al-Quran dan Islam supaya lu murni lagi. Gitu. Ya. Gitu. Nggak usah muluk-muluk lah kalau sama kayak nama. Kita langsung ke inti masalahnya aja lah. Ya. Gitu. Islam benar nggak puncak pewahyuan? Benar. Kenapa? Karena sudah ada pewahyuan tapi dikotorin, Kiai. Nggak ada yang tahu kan ini. Maksudnya orang Kristen pernah nyebut ini Bismillah? Kan kagak. Katolik, Ortodoks lah yang katanya ada sholatnya juga. Siapa? Kos apa? Kristen Ortodoks Syria di Indonesia, Om Bambang Dursena. Sholat mereka hitan, nggak makan babi, enggak. Pakai gamis, iya. Wudhu, ada. Tapi dia pernah bilang nggak bahwa kitabku yang pertama ada sebelum engkau mengajarkan Qul huwallahu ahad yang tadi kita baca. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Adonai lechabecha, vechabecha. Diajarin nggak? Oh, enggak. Ajarnya apa? Trinity. Ini Trinity itu kotoran. Makanya Islam ditaruh di puncak supaya goyang itu Trinity, rontok Trinity-nya. Kembali lagi murninya gitu. Berani nggak Ustadz ngomong gitu? Ntar ditangkap, Tad. Ya, sambung nih. Sambung Ustadz ya, sambung. Baik. Ini kan udah ya. Bismillah. Kita ke bahasa Indonesia aja deh. Ke bahasa. Biar seru dikit. Oh, Arabic Bible. Kan tadi kita ngomongin Ortodoks. Ortodoks bilang, kitab kita lebih dulu daripada Al-Quran. Sok mangga, lebok, kusia. Gitu kan kata orang Sunda. Kasar ya tamahnya. Sanes kirang sono, kirang segala-galana. Enter saja. Arabic Bible, itu. Church Coptic. Ini punya Koptik kita buka. Kita Koptik. Ya oke. Mesir. Bisa sih. Iya. Itu di sebelah kanan ada kotak tuh. Nah itu, syukran. Jangan diisi sih. Diketik aja. Daniel biasa. Daniel. Spasi
9 tanda bagi titik 2 itu 3. Oke, enter. Ustazi, nah sekarang saya minta tolong Ustadz baca. Gedein Ustazi, biar bisa dibaca. Iya. Satu orang bacain dong dengan suara keras, minta tolong, maaf, jangan marah banget. Ya, silakan, Ustaz. Silakan. Ya, yang keras aja, nggak apa-apa, santai aja. Fawajjahtu wajhiya ilallahi sayyidi taliban bis-shalah wa tadarruati bis-shaumi wal mashi war roman. Fawajjahtu wajhiya ilallah. Itu siapa punya itu? Orang Kristen punya apa kita punya? Dipakainya di mana? Fawajjahtu wajhiya ilallah kita pakai di mana? Kita kan udah klaim, oh itu kita punya itu fawajjahtu wajhiya ilallah. Kita pakai enggak? Pakai di mana? Ada nggak pewahyuan di mereka? Ada. Cuman nggak dikasih tahu. Ditutupin dengan begitu banyak tanah, begitu banyak dirt, begitu banyak soil, nempel. Islam di atas, ya iyalah supaya bisa goyang itu di bawah. Tugasnya orang Islam rontokin itu tanah itu supaya orang semua lihat. Gitu juragan, tuan guru. Ya Ustadz. Kita balik ke Mekon Ustadz. Mekon Bible itu diklik lagi Ustadz. Afwan jangan marah. Genesis, iya, udah. Chapter select 16. Afwan Ustaz. Cari angka 12. Ustaz Sukron. Baik, saya bacain ya pelan-pelan dan tolong dengarkan. Fehuwa yihyeh pere Adam. Ini yang saya bilang tadi. Yado, tangan, yado. Vehal, feyad, hal, bo. Feal, penei, hal, khaif. Terakhirnya bacanya apa tuh Ustaz? Asik. Mantap. Nahon, top. Nahon. Wih. Metsuyan. Huwa metsuyan. Nahon, top. Nah, naikin Ustaz 11-nya sekarang. Itu apa artinya tadi? Di 12 yang tadi kita baca, si Ustadz juga baca, itu dibilang menurut orang Kristen sekarang, sekali lagi pelan-pelan, menurut orang Kristen sekarang, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW adalah keturunan Ismail yang keturunan keledai liar sampai sekarang nih. Padahal di situ tidak ada kata-kata keledai liar. Udah, Ustazi Afwan, yang angka 12 dulu, nanti kita ke 11-nya nanti. Minta maaf kain nama. Di blog itu semuanya, dibawa ke Google Translate, Ibrani Indonesia aja. Orang Kristen Katolik sampai sekarang bilang, Rasulullah itu keturunan keledai liar dengan pegang ayat ini. Padahal baca, silakan. Ustaz itu. Dan dia akan menjadi orang liar. Orang liar maksudnya orang yang hidup di padang belantara, menjadi pemburu. Tidak ada keledainya di situ. Tangannya ada dalam segala hal yang tadi saya bilang. Bukan berperang melawan setiap orang. Tapi nanti kita lihat di terjemahan orang Kristen sekarang yang memprovokasi orang Islam. Apa sumber-sumber kita dibilang teroris, radikal, anti toleran. Ini, padahal artinya ini. Dan segala sesuatu ada dalam dirinya. Dan di depan semua saudaranya, dia akan diam. Allahu Akbar. Oh, bahkan orang Yahudi memuji Ismail, putra Hagar. Ya. Ini kenapa saya setuju Islam di atas, di puncak, supaya goyang ini, kasih lihat semua ya. Oke, ya sudah ya, ini 12-nya ya. Udah ya, baik. Ustazi minta tolong gini. Genesis 16, 12 Sefaria. Genesis 16, 12 16 aja deh, 16 Sefaria. Oke, enter. Nah, ini yang tadi saya bilang. Dari kata hazon, itu kitab banyak keluar. Nah, ini Kiai jangan ngundang lagi Kiai Nama, kita bisa gila. Karena Kiai Nama tuh
Di sini banyak banget sampai Ustadz Aziz selalu bilang, ayo keluarin lagi Kek, supaya saya nggak gila gitu. Jadi di sini tuh banyak yang saya mau kasih tahu gitu. Ada apa sebetulnya, kita hidup di zaman apa ini? Kebohongan. Islam harus di puncak supaya goyang semua kebohongan ini, serontok. Supaya ketahuan yang benar yang mana. Baik, 16 geser cari angka 12 Ustaz. Ini namanya Sefaria. Kita bisa cari Talmud, kita bisa cari Targum, kita bisa cari Midrash di sini. Asal bisa baca Hebrew dan tahu artinya tanpa nikut, artinya tanpa harokat. Ada. Namanya Targum Onkelos, Targum Jonathan, ada semua di sini. Tapi sayangnya tidak ada nikut, tidak ada harokat kalau bahasa itu. 12 diklik Ustaz, di sembarang tempat di huruf Ibraninya. Oke, komentari itu sebelah kanan, klik. Rashi, namanya Rabbi Shlomo Yitzhak, disingkat jadi Rashi. Klik Ustaz. Kita pengen tahu siapa dia. Kok 12 itu sih? This is invisible. As the sun. Oh, salah. Genesis 15, pantesan. Ketahuan lo. Mau ngerjain gua ya. 16 dong, bukan 15. Genesis 16 Sefaria. Iya. Saya hafal soalnya. Tadi sudah 16 tadi. Oke. Oh, Kelewatan. Ya deh. Ini 16. 16 cari ke bawah 12. Klik. A wild man, one who loves to open the open space. To hunt. Itu aja di blok lah Ustaz, supaya saya nggak capek terjemahinnya. Dari one who. Wild man kan judulnya. One who. Kita pengen tahu apa kata orang Yahudi kepada Nabi Ismail alaihissalam. Tidak, sama sekali nggak ada. Terus ke bawah Ustaz, sampai Archer. Sukrat. Bawa ke Inggris, Indonesia. Nah, kotoran-kotoran ini seperti dibuang gitu. Orang yang menyukai ruang terbuka tuh Ustaz, untuk berburu binatang buas, seperti yang tertulis tentang dia Kejadian 21-20. Dan dia tinggal di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Kalau kita baca terus ini Targum, kita bisa ketemu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu datang Ustaz. Datang ke Nabi Ismail, lalu ketemu sama mantunya, namanya Aisyah orang Mesir. Istri keduanya namanya Fatimah. Itu dipeluk sama Nabi Ibrahim, lalu bilang sama Nabi Ismail, Allah berkata dalam mimpiku. Terus Nabi Ismail menjawab, ya Abi, Allah juga melalui malaikatnya berkata kepadaku. Apa yang dikatakannya nak? Mari kita bangun dari dasar itu, rumah Allah. Ini ada semua. Coba ditutup. Mereka selalu bilang Nabi Ibrahim nggak pernah sama Nabi Ismail membangun Ka'bah. Dari Hong Kong ada. Ayo kita bersihin yuk. Maka itu Islam di puncak, kita goyang yang di bawah. Kenapa? Takut kena pasal. Tunjukin data. Kalau ada data kita nggak kena pasal. Ini nggak, Ustadz kayak ngajarin. Iya, kalau datanya valid, kita nggak bakalan kena pasal. Ini ilmiah, akademis. Lanjut, Ustadz. Tolong tunjukkan dulu yang bahasa Indonesia yang keledai liar itu. Apa tuh? Oh ya, baik, sebelum lupa, ketik Kejadian 16-12 versi paralel. Nanti keluarnya Alkitab Sabda. Alkitabsabda.org. Ya, klik. Tuh, baca deh. Ya. Ustadz Ipung tolong bacakan yang keras, maaf, jangan marah. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dari ayat yang sama artinya beda. Coba lihat Ustadz yang terjemahan tadi, yang terjemahan bahasa Ibrani, yang apa? PK Adam. Itu. Iya, itu tuh. Tuh, liatin. Ini dari bahasa Ibraninya begini. Coba bayangin, tega banget nggak sih? Ayat suci, ya ayat suci dirubah. Ayat suci dirubah. Sekali lagi. Ayat suci dirubah, wahyu dirubah. Tuh, liatin buktinya. Bukan fitnah, tega benar. Hanya untuk menghujat Nabi Ismail alaihissalam. Karena apa? Karena Nabi Ismail adalah nenek moyang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebencian terhadap Nabi yang besar, Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat mereka mengusut terus sampai ke kitab yang paling tua, dirubah dari ujungnya. Coba bayangin tuh. Itu sebabnya Islam ditaruh di puncak supaya bisa goyang. Ayo kita goyang.
Saya bersyukur Allah izinkan saya bicara hari ini di depan para tuan guru. Karena harus dimulai dari ujungnya. Ujungnya antum. Antum yang pegang kekuasaan di akademis, di dunia akademis antum. Anak nggak didengar. Karena apa? Anak cuma nongkrong di YouTube. Saya rindu untuk ngomong gini kepada, dari dulu ya kita udah ngobrol ya Ustaz. Sampai kita tengah malam waktu saya dari mana tuh ngobrol sama si Ustaz di masjid tuh. Udah 1:30 malam kita ngobrol. Jam 11. Jam 11 malam. Ngobrol nih sama si Ustaz nih berdua. Di pinggiran situ masjid. Saya punya unek-unek apa ingin sampaikan ini. Tolong sampaikan secara akademis. Karena kalau saya sampaikan, saya dibilang radikal. Anak petamburan. Ustadz yang membawa ini dalam apa? Kemasan yang akademis dan legal. Karena kalau kayak nama, orang bilangnya selalu tidak legal. Gitu. Bukan untuk membenci saudara Kristen. Bukan. Tapi untuk menempatkan kata toleransi pada tempat yang proporsional. Ayolah. Antum gak usah ngajakin tetangga anak datang ke rumah orang Islam bawa brosur, bawa majalah. Yesus Tuhan, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, engkau pasti masuk surga. Berapa huruf lu ganti? Bangun. Nawar-nawarin Jesus the Savior, Jesus Savior. Huruf lu aja urusin dulu. Berapa tuh yang lu ganti tuh? Sudah? Ustazi kembali ke Sefaria, Ustazi. Afan jangan marah. Yang mana? Sefaria. Yang 16. Nah 16 kan ini ya. Itu kan the messenger of the father behold the pregnant. Mekon dulu deh, Ustaz Afan sebentar ya, Mekon. Kita ke 11-nya saya bacain ya, sebentar. Perhatikan baik-baik. Fayomerlah 11 ya. Fayomerlah maleach artinya malaikat, maka berkatalah malaikat Adonai. Adonai itu Tuhan. Itu nggak boleh dibaca ya, Yod He Vav itu nggak boleh dibaca. Bacanya bolehnya Adonai atau Hashem. Sekali lagi, Vayomerlah Maleach Adonai atau Maleach Hashem. Hinah, demikianlah harah. Fe Yoladet, artinya anak itu. Yelet itu apa? Bahasa apa? Iya. Anak laki-laki. Syukran Ustaz. Hinnaharah fayoladet ben itu anak laki-laki ya, apa bahasa Arabnya apalah nggak tahu. Iben Iben betul Ustaz. Feharat Shemo nama ya Yishmael. Itu dia tuh. Jadi kalau mau tahu tulisan Ismail dalam bahasa Ibrani itu dia tuh. Yishmael. Artinya apa? Yishmael itu ki sebelahnya, Shama, Adonai, El. Nah itu arti Ismail. Nama Ismail itu bukan dari manusia tapi dari Allah langsung. Artinya ki, Shama, Adonai, El. Artinya apa? Apapun yang dia ngomong Allah dengar dan Allah jawab. Tuh dahsyat nggak tuh? Shema itu gini nih, artinya Allah selalu gini nih. Kemana itu anak pergi, Allah gini katanya, menedengkan telinga. Bukan mendengar, bukan hearing, bukan listening, tapi menedengkan telinga, kata orang Indonesia tuh. Digini nih, gini aja terus. Kemana dia pergi gini, Allah. Ini menurut orang Yahudi, gini aja, ngomong. Malaikat berangkat, apa? Jawab. Malaikat jawab, malaikat gitu aja. Arti dari Ismail aja itu. Arti Ismail ya itu tadi yang saya gitu tuh. Ismail artinya apa? Makanya tuh kalau kasih nama Ismail anak gimana ya? Maknya jangan suka ngomongin orang. Oh iya katanya. Pagi ya enak enggak, kita kan bukan ini gibah yang halal katanya. Gibah halal. Gibah halal. Ada istilah gibah halal. Gibah. Ya serius. Kita gibah halal kita. Bismillah. Nggak apa-apa kalau gibah ngomongin Nikita nggak apa-apa. Nikita Mirzadi diomongin gibah nggak apa-apa katanya. Ini sama aja lu gibah juga gitu. Ya, jadi itu artinya. Ismail artinya Kishama Adonai El. Artinya gini terus Allah pokoknya
Dia kemana itu anak sampai dewasa, sampai kawin, sampai mau mati, Allah gini terus. Artinya apa? Kalau dia ngomong satu minta, malaikat turun. Kenapa? Jawab. Nanti ada malaikat lagi turun, jawab. Nah, saya sangat terkesan dengan ayat Tuan Guru. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Itu untuk semua orang yang mengikuti keturunan Ismail. Yang bilang siapa? Orang Yahudi. Di luar pengikut Ismail, maaf ya, sulit didengar. Beneran. Pertama, karena terganggu minyak babi kecap. Kalau terlalu banyak makan babi kecap itu mengganggu streaming antara manusia dengan Allah penciptanya. Kalau ini enggak, langsung minta jawab. Oh, saya Islam udah lama, doa nggak dijawab, ya minta kawin lagi ya nanti dulu. Udah mulai, Ustaz Ke, hati-hati, ada yang lagi dalam rangka ini. Enggak, misalnya gini, ya Allah, aku minta tolong berikan aku Alphard. Kok nggak dijawab-jawab sama Allah? Karena Allah melihat engkau sebetulnya sudah tercukupi dengan Avanza. Kenapa kau paksa diri gitu? Santuy aja, boy, santuy. Wallace, santuy. Allah sudah lihat kita sudah senang pakai Honda 125 cc. Allah sudah senang lihat Kainama pakai Suzuki yang keluaran tahun 19, udah nggak keluar lagi sekarang. Namanya apa? Skywave udah nggak keluar lagi sekarang, Ustaz. Beneran. Nyari onderdilnya setengah modal itu kalau rusak. Iya. Tapi nikmat kita pakai. Dan dengan motor itu kita bisa dapat NMAX waktu itu. Sampai sama Ustadz Ipung di foto nih NMAX nih, Ustadz kayak kesian katanya kemana-mana pakai ini NMAX. Tapi dengan NMAX itu Ustadz, alhamdulillah Allah sudah pertemukan saya dengan 1248 orang ngobrol dari 14 negara, dan mereka yang ngobrol sama Kainama sudah disertifikatkan dan sudah syahadat. Totalnya 1248 orang alhamdulillah sekarang dari 14 negara yang berbeda. Naik motor, nikmat. Syahadatin orang, lebih nikmat lagi, satu aja lebih nikmat. Rasain deh Ustadz. Apalagi yang bikin geger waktu itu, saya pernah ngomong gini, saya pernah tuntun orang syahadat di gereja, itu geger itu, nanti diedit ya, serius, itu geger ya, edit ya Ustaz ya. Iya, karena orang marah, orang gerejanya, nikmatnya minta ampun Ustaz, bener ya, kita pegang gini tangannya nih, laki-laki ya, kita pegang, ikuti saya. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asyhadu sampai selesai nih diikutin. Aduh seru, ya kita udah tahu Ismail. Sebagai bagian terakhir nih sekarang ya. Bagian terakhir itu hanya ini saja. Arabic Bible itu tadi. Enggak, yang Sefaria dulu, Afwan, jangan marah. Sefaria 16 cuman geser nomor 1. Geser nomor 1, 16:1. 16:1. Klik di mana saja di 1. Oke, udah. Itu dari benar. Rashi, klik. Di blok di bahasa Inggris Indonesia. Kita harus tahu urut-urutan nenek moyang Nabi kita. Yang mana? Dari she was a daughter. Syukran. Ya perhatikan ya, saya minta tolong nih. Ini kita goyang kita supaya itu sampah-sampah rontok. Dia adalah putri Firaun, nggak ada budak. Sampai sekarang orang Kristen Katolik bilang katanya Ismail itu anak budak. Bapak Abraham tidak pernah menikahi dia secara sah dari Hong Kong. Tuh disahkan. Dia adalah putri Firaun. Ketika dia melihat mujizat yang telah dilakukan untuk mengambil Sarah, dia berkata, lebih baik putriku menjadi pelayan di rumah pria ini daripada menjadi nyonya di rumah pria lain. Artinya apa? Pelayan suaminya. Suaminya siapa? Bapak Abraham. Abraham Avenu. Itu sah istrinya, sah. Nggak ada budak-budak, nggak ada anaknya. Nanti kesini nih kalau Ustadz baca ini terus,
baca Rashi terus, nanti kebuka gitu bahwa, maaf ya, jangan marah ya, yang disembelih itu bukan menurut mereka Ishak kan, yang disembelih itu Ismail. Baca aja Targum terus, serius, bukan bohong. Dia tuh kayak urut gitu ya, apa Yahudi tuh bikin cerita tuh urut gitu, apa? Iya, runut dia. Terus dari satu kata hazon nanti berkembang ke sini. Maka itu ada perlunya juga belajar sih dikit-dikit Hebrew ya. Nggak usah ngobrol secara fluent gitu, nggak usah lancar, nggak usah, baca aja. Soalnya mirip dengan Arab, ya kan? Mirip dengan Arab, nggak pusing. Ya, baik. Bagian terakhir adalah ketiknya gini Ustaz sih. Kitab suci Mobi, asik. Kitab suci Mobi. Yang jelas Lukas 6:12 keluar pertama. Ini ayat ini kesedangan yang setipu. Kitab suci Mobi Arab yang bawahnya saja. Maaf, Afwan, Arab. Kok Arab sih Ustaz? Iya, saya mau kasih tahu bahwa Alkitab lebih tua mana antara yang Yunani, yang bahasa Yunani Koine, atau yang Arab? Yang mana yang lebih tua? Antara Yunani Koine, Codex Sinaiticus Yunani Koine dengan Alkitab bahasa Arab, tua mana? Arab. Yesus berbicara bahasa apa? Ini jangan ditutup ya, Ustaz. Ini jangan tutup. Google kosong baru. Language of Jesus, ketik. Language of Jesus. Udah? Aramaik langsung dijawab ya. Oke. Sekarang language of Jesus-nya dihapus, ganti God, G besar, God, God in Aramaic, God in Aramaic, enter. Oke, udah. Sekarang hapus lagi God in Aramaiknya. Nazaret kecil, ketiknya Nazaret. Nazaret aja. Enggak, hapus semua. Ketik aja Nazaret. Nanti kita baca Wikipedia aja lah, nggak susah. Nazaret, enter. Wikipedia aja lah. Geser ke bawah. Tuh. Ya. Udah. Diblok satu paragraf itu pertama, Ustazi, Afwan jangan marah. Bawa ke Inggris Indonesia, gampang aja sekarang sebetulnya. Cuman mau nggak kita menggoyang ini tanah-tanah ini supaya kembali kepada proporsinya. Nazaret, bahasa Arab Nazaret, Nasira, bahasa Ibrani Nasrat, bahasa Syria, adalah kota terbesar di distrik utara Israel. Nazaret dikenal sebagai ibu kota. Ibu kota apa? Sampai detik ini di sana yang tinggal itu mayoritasnya orang Arab. Nah ini nanti berkembang lagi kalau kita baca tentang Nazaret, kota Nazrat, nanti berkembangnya lebih parah Ustaz sih. Contoh nih berkembangnya ya. Ada seorang wanita namanya Maria Magdalena, pernah dengar? Diisukan, katanya kata orang Kristen, fitnah. Maria Magdalena menikah dengan Jesus. Padahal ada di situ di Safaria. Saya kalau sama Ustadz Ipung, sama Ustadz Zaniru, sama Ustadz Dani, setiap hari Rabu itu bongkar paling gampang. Kita nggak pusing. Ustadz Dani buka, Ustadz Dani udah tahu, Ustadz Dani buka, urut-urutan udah tahu. Karena tahu, pegang Safaria aja, nggak usah jauh-jauh. Pegang Safaria. Yesus menikah dengan perempuan namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena asal kata dari Maria, dari desa Magdala. Desa Magdala adanya di mana? Di Palestina, sekarang Israel. Ketik Al-Majdal, distrik Tiberias. Pakai bahasa Arab atau? Enggak pakai bahasa Indonesia. Ya itu dipisah Ustaz sih. Al-Majdal. Al-Majdal. Ada welcome to Al-Majdal. Enggak tulis tambahin welcome to Al-Majdal. Di depannya Ustaz. Ya, welcome to Al-Majdal. Ada nggak Al-Majdal Tiberias? Ah itu klik. Ya, klik. Ini kampungnya Maria Magdalena nih. Sampai sekarang masih ada. Welcome to Al-Majdal. Bahasa Ibraninya tuh Al-Majdal. Dari akar kata
Migdal artinya tower, artinya menara. Geser ke bawah, Ustazi. Lihat itu populasinya, lihat geser ke bawah lagi. Geser lagi ke bawah. Sampai sekarang masih ada tuh kota. Tuh Arab berapa tuh? Jewish? Ini kalau diusut-usut, Jesus nikah sama perempuan Arab. Apa nggak pecah itu gereja? Marah, makin marah sama Kainama. Kemarin ngobrol tentang Yesus menikah sama Ustadz Aziz saja dilaporkan. Apalagi kalau buka ini. Kalau Yesus sedang menikah sama Maria Magdalena, berarti Yesus menikah sama perempuan Arab. Ternyata istrinya Yesus orang Arab, Ustaz. Al-Majdal. Kampungnya Maria Magdalena, Magdala, Tiberias. 123 atau 124 kilo dari Yerusalem. Lewat tol. Nama tolnya Ishak Rabin. Bayarnya sekitar berapa shekel ya? 10-15 shekel. Atau 3 atau 4 euro. Oke, Ya. Gitu. Sebagai penutup, Arabic Bible yang tadi Ustaz. Ketikanya Ustaz, Lukas pasal 6 tanda bagi 12. Kita baca dari sini ya, pelan-pelan. Silakan Ustazah. Afwan, jangan marah. Jangan marah Tuan Guru, jangan marah. Ya. Iyalah, siapa aja, yuk. Wa fi yawmin minal ayyami kharaja ilal jabali liyusalliya wa qadal laila kullahu fil sholati lillahi. Ya, Yesus sholat kepada Allah. Terus agamanya apa kalau sholat kepada Allah? Sholat kepada Allah. Berarti agamanya Buddha. Habis kalau ada yang jawab. Agamanya apa Tuan Guru? Selesai. Kembali mundur Ustaz, tanda panah mundur ya, syukran. Sekarang ganti. Enggak, benar. Ganti Markus Itu 1:35. nggak berani dibaca di gereja ini. Pasal Markus 1:35, silakan. Wa qama Isa fi sabahil bakiri qabla tulu'il fajri wa kharaja min ad-dari wa dhaba ila al-makanin mun'azilin yusalli. Salat apa dia itu? Hah? Jangan malu-malu bilangnya. Salat apa Ustaz? Salat subuh. Ya, oke ya. Oke. Mundur lagi Ustaz. Mundur. Iya. Kisah para Rasul 3 tanda bagi 1. Wa dhata yawmin dhahaba Butrusu wa yuhanna ila al-baitillahi li sholati sa'ati thalithati asr. Salat apa? Selamat. Oke, balik lagi Ustaz, mundur. Kisah para Rasul 10 tanda bagi 9. Wa bil ghadi bainama hum yaqtaribuna minal madinati sa'ida Butrusu ila sabhi yusalli sa'ata dhuhr. Salat apa? Berarti subuh ada, malam ada, zuhur ada, asar ada. Lengkap ya? Mari kita jadi Islam yang ada di puncak Ustadz. Walusasa. Goyang ini, tapi dengan cara yang akademis. Cuma Ustadz dan Ustadzah yang bisa bikin begitu, Tuan Guru. Saya nggak bisa, Ustadz Ibu nggak bisa, Ustadz Aziz nggak bisa. Serius, kita sampaikan ini supaya Tuan Guru bawa ke tempat yang proporsional. Untuk apa? Supaya anak-anak kita, muslimin wal muslimah yang muda yang pacaran sama Kristen Katolik itu tahu diri. Engkau lahir sebagai Islam untuk ada di puncak, bukan di dasar. Engkau di atas dimuliakan Allah. Engkau adalah, antum itu khairul ummah. Karena antum di atas, tugasnya apa? Goyang ini supaya tanah-tanah rontok dari pewahyuan yang sudah ada itu, supaya pewahyuan kembali murni. Demikian Ustaz, syukran kasiran, jazakallah khair. Lelang dakwah. Lukisan Ka'bah Tempo Dulu karya Meru Sandia.
pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Gedung Dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami.